Ya, setelah korban kita pindahkan ke tempat aman, berarti kondisi sudah baik. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan respon terhadap korban, di mana terdapat 4 respon. Yang pertama adalah alert, yang kedua adalah verbal, yang ketiga adalah painful, yang keempat adalah unresponsive. Alert artinya ketika kita memanggil korban dia dapat merespon. Verbal, korban dapat memberikan perintah sederhana. Painful, korban harus diberikan sedikit rangsangan nyeri. Yang terakhir unresponsive, dengan indikator korban itu tidak ada nadi, ya, nadi yang terasa di nadi karotis, korban tidak sadar, ya, dan juga pernapasan, ya. Sekarang kita ilustrasikan korban ini adalah sadar, berarti kita harus melakukan pertanyaan verbal komunikasi. Indikatornya korban itu yang nantinya akan menunjukkan ketika korban mempunyai respon verbal, ya, artinya ketika kita memeriksa, kita lihat dari sisi korban apakah memberikan respon, ya. Yang terakhir adalah painful, di mana ketika painful kita harus melakukan pemeriksaan secara keseluruhan untuk mencari yang disebut dengan dots, deformity, open wounds atau open injury, tenderness, dan juga swelling. Di mana deformity adalah perubahan bentuk, open wounds adalah luka terbuka, tenderness adalah nyeri tekan, swelling adalah pembekatan. 4 itu yang akan kita cari. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik mulai dari atas sampai dengan ke bawah, dengan 3 prinsip. Yang pertama adalah inspeksi dengan cara melihat, yang kedua dengan cara palpasi dengan cara meraba, yang ketiga dengan auskultasi, yaitu dengan cara pendengaran, ya. Oke, baik, kita akan coba mempraktekkan. Mulai diperiksa di bagian kepala dengan diberikan sedikit penekanan, lalu diperhatikan, dilihat, ya, dan pastikan di sini tidak ada perubahan bentuk, tidak ada luka terbuka, nyeri tekan, dan juga pembengkakan. Selanjutnya tidak ada dots, ya. Dipastikan bagian mata, ya, kita akan lakukan pemeriksaan dengan mempergunakan senter di bagian hidung, di bagian kuping, dan juga di bagian mulut. Ini tidak ada cairan-cairan. Oke, setelah dipastikan bagian kepala sudah clear, aman, lalu kita melakukan pemeriksaan di bagian badan, ya. Dilihat dari bentuk dan juga struktur tulangnya, kita periksa secara keseluruhan. Oke, dengan cara melakukan perabaan dan sedikit diberikan penekanan, tidak ada dot. Setelah bagian dada selesai, selanjutnya di bagian perut, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah abdomen, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan juga kiri bawah. Kita berikan sedikit penekanan, lalu melihat respon dari si korban. Bagian panggul kita berikan sedikit gerakan, ya, kita berikan sedikit gerakan untuk memastikan tidak ada cedera di bagian tulang bagian belakang. Lalu kita sedikit lagi ke bawah, ya, untuk memperhatikan apakah ada indikasi korban mengalami patah tulang bagian belakang. Pemeriksaan alat gerak bagian bawah, ya, alat gerak bawah dengan cara yang sama, ya. Yang kita cari juga deformity, open wound, tenderness, dan juga swelling. Kita lakukan ketika melakukan pemeriksaan di bagian kaki. Ini ada hal yang harus kita lakukan pengecekan, yaitu PMS, pulsasi, motorik, dan juga sensorik, di mana pulsasi adalah nadi,
motorik adalah gerakannya, sensorik adalah bagaimana korban ini apakah masih dapat terasa atau tidak, ya. Jadi kita harus lakukan komunikasi, kita lakukan pengecekan pulsasi, motorik dan juga sensorik. Selanjutnya untuk bagian tangan, ini posisinya juga kita sama melakukan pemeriksaan, ya. Setelah kita pastikan tidak ada dot, baru tangan ini bisa kita gerakkan, ya. Lalu kita lakukan pengecekan nadinya, ya. Nadi yang kita lakukan pengecekan di sini adalah nadi radialis. Ketika nadinya sudah teraba, baru kita lakukan ketika korban sadar. Kita harus komunikasi untuk memastikan tangannya untuk digerakkan, untuk memastikan sensoriknya, untuk memastikan motoriknya, dan juga kita memberikan sedikit gerakan dan untuk memastikan apakah sensoriknya masih terasa. Setelah seluruh bagian kita lakukan pemeriksaan tidak ada dot, kita lakukan pemeriksaan tulang bagian belakang, ya kan? Lalu miringkan ke arah penolong. Kita lakukan pemeriksaan di bagian belakang. Ketika clear, ketika sudah tidak ada cedera, korban boleh kita letakkan seperti ini atau kita kembalikan. Sampai bantuan datang yang disebut dengan RJP, resusitasi jantung paru, pijatan jantung luar, atau yang biasa disebut dengan CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Ya, caranya adalah kita harus memastikan dulu korban tidak ada nadi, tidak ada nafas. Ya, dimana nadi yang diperiksa adalah nadi karotis. Mungkin kita lakukan pengecekan nadi karotis, patokannya adalah jantung, kita gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, ini untuk memastikan apakah ada nadi atau tidak. Yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan adalah nafas. Ketika tidak ada nadi, tidak ada nafas, baru kita lakukan yang disebut dengan CPR, ya. Untuk melakukan CPR, ya, kita melakukan sebanyak 5 siklus, ya, dimana satu siklusnya adalah 30 kali tekanan, 30 kali tekanan, 2 tiupan. Kita lakukan selama 5 siklus. Setelah 5 siklus baru kita akan lakukan pengecekan. Untuk langkah CPR yang harus diperhatikan, yang pertama adalah bagaimana penentuan titik tekan. Ya, ada beberapa cara, beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan melakukan penarikan garis imajiner, ya, dengan patokan adalah 20 susu, atau dengan cara meletakkan 2 jari di pertemuan tulang, ya. Dengan posisi yang dipergunakan itu adalah bagian tumit, ya, di bagian tumit yang dipergunakan, dengan memastikan bagian bawah ini rata dan keras, ya, tidak hanya rata tetapi harus dipastikan keras. Untuk posisinya yang perlu diperhatikan, ini harus tegak lurus, ya, tangan boleh seperti ini ataupun seperti ini, ya. Ini tetap lurus, pandangan ke korban, ya. Untuk memberikan napas buatan, kita bisa ganti dengan mempergunakan alat bantu, ya. Tekniknya sama, 30 kali tekanan, 2 tiupan. Itu disebut dengan satu siklus. Kita melakukannya sampai dengan 5 siklus, baru kita memastikan apakah dilanjutkan kembali RJP atau tidak. Posisi lurus, pandangan ke korban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Oke, 2 kali tekanan. 1, 2. Itu disebut dengan satu siklus. Sekarang kita lakukan siklus yang kedua. Pandangan tetap sama, posisi tidak berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berikan 2 kali penekanan. Jangan lupa. Ya, kita lakukan siklus yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 3. 2 kali tiupan. Sekarang kita masuk siklus yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 2 kali tiupan. 1, 2, 3. Ketika korban sadar, berarti kita harus hentikan. Di hitungan keberapa pun ya kita harus hentikan. Ini di siklus yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Berikan nafas 2 kali. Oke, setelah diberikan nafas, kita pastikan lagi. Kita buka jalan nafasnya. Kita lakukan pengecekan nadinya dan juga pengecekan nafasnya. Lakukan 5 sampai dengan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadinya ada, nafasnya ada, berarti kita lakukan recovery position korban sadar.